Dan ini kan pemerintah sampai sekarang belum membuat pernyataan seperti ini. Betul. Saya menyarankan di forum To The Point ini bahwa harus dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini. Oke. Ya. To The Point aja. Oke. Nah, menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo nih terhadap mungkin kepolisian kali ya? Karena sekarang kan kayaknya luar biasa. Bapak tadi mengatakan kan lebih apa sih istilahnya Kapolri ya? Lebih punya power karena punya dua senjata kan, hukum sama senjata api. Apa yang mungkin bisa dievaluasi dari Pak Prabowo ini, Pak? Mumpung Pak Prabowo ini kan tadi punya apa sih background Kopassus ya? Iya. Mungkin lebih paham tentang bagaimana strategi dan juga lebih berani gitu. Apa Pak kira-kira? Iya, menurut saya ya betul. Dalam kondisi seperti ini Prabowo jangan hanya mengirim aparat ya. Justru dia harus mengirim rasa keadilan. Dia harus kemudian mengirimkan bahwa akan melakukan reformasi. Yang dia kirim harus yang seperti itu. Mengirim pemimpin yang betul-betul taat hukum, taat aturan. Pemimpin termasuk pemimpin kepolisian, pemimpin kejaksaan, pemimpin kementerian, dan juga pemimpin parlemen. Jadi kirim orang-orang seperti itu, bukan kemudian mengirim untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi rakyat membutuhkan itu. Prabowo bukan sebagai panglima tertinggi, datang rakyat sebagai pelayan rakyat. Mereka juga sama, kepolisian, TNI dan segala macam. Jangan lupa ya, jangan asal-asalan. Mereka itu digaji oleh kita, dari pajak kita gitu. Mereka pelayan kita, jangan kemudian mereka menggunakan senjatanya untuk memukul kita. Itu senjata kita biayai, dari mulai tutup kepalanya sampai sepatu larasnya kita yang biayai. Jadi kirim itu kepada rakyat, bukan kemudian menindak rakyat. Saya kira ini faktor sosiologis, faktor psikologis yang harus diperhatikan. Rakyat sedang marah sekarang, bukan lagi kemudian tidak cukup hanya datang minta maaf. Dan itu juga menurut saya banyak yang memanfaatkan situasi. Yang harusnya minta maaf itu siapa, tiba-tiba yang semuanya datang siapa datang gitu. Jadi janganlah pencitraan-pencitraan lagi. Ya Kapolri betul harus datang begitu. Kemudian juga Presiden datang minta maaf gitu. Yang lain untuk sementara nggak usah dulu lah. Jangan mencari panggung di atas penderitaan rakyat, di atas kematian warga kita. Sudah 8 orang gugur dalam kasus tanggal 25 mahasiswa. Sampai tanggal sampai di era Agustus ini. Menurut saya ini sudah rusuh sudah nasional, sudah cukup. Tidak harus ada yang lagi. dicopot gitu. Artinya berarti kan korban ya, kalau nggak korban kan kita tidak siapa-siapa lah, kita jurnalis. Ada juga dari masyarakat ya, tapi juga dari aparat gitu. Sementara aparat kan selalu yang kena yang di bawah ya. Mereka itu kan, kalau saya membaca di ini ya, surat-suratan di medsos, entah itu benar-benar aparat atau bukan, suara mereka kan, saya ini hanya bawahan, kami menjalankan perintah, nggak dijalankan kami salah, dijalankan sekarang juga ketika ini kami juga salah. Sementara kami tidak bisa menolak itu. Ini artinya berarti apa yang salah dengan ini? Ujung-ujungnya kan yang di bawah jatuhnya, kalau rakyat kecil, kalau aparat kecil jatuhnya kan mereka jadi berantem kan? Iya betul. Ya jadi jika hari ini negara tidak turun menyelesaikan api masalahnya, maka menurut saya negara akan terbakar oleh api di dalam dirinya sendiri. Ini harus betul-betul dicamkan oleh pemerintah. Rakyat sedang susah gitu. Hentikan program-program ugal-ugalan, termasuk pemerintah harus menunjukkan betul-betul bahwa tindakan, ucapan dan perbuatannya itu adalah satu. Jangan menjadi dagelan-dagelan politikus dagelan yang hanya pencitraan aja, senang di bibir segala macam, tapi tindakan nyatanya kepada rakyat itu jauh panggang dari api. Saya kira saya tidak ingin juga pemerintahan Prabowo jatuh hanya gara-gara salah memilih kebijakan dalam situasi krisis seperti ini. Ini
gejala sosial ini bisa jadi gejolak sosial, bisa menjadi kerusuhan massal yang kita tidak menginginkan karena ada pihak-pihak termasuk pihak asing yang bertepuk tangan dan ada pihak juga yang ingin memanfaatkan air keruh ini, situasi di air keruh ini, memancing di air keruh. Saya kira ini tidak mau itu semua terjadi. Ya, saya kira aparat intelijen juga harus bekerja betul-betul untuk kemudian mencari siapa aktor-aktor pelaku dalam kerusuhan ini dan harus dipisahkan antara pengunjuk rasa dan yang murni pengunjuk dengan perusuh ini. Ya harus bisa dibedakan. Kita tidak ingin mahasiswa kita dianggap sebagai perusuh begitu. Betul. Dan itu harus dicari sampai siapa yang memerintahkannya. Iya, betul. Perusuh-perusuh yang sudah ditangkap itu. Ya, karena itu menurut saya pemerintah harus membuat yang namanya tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini, betul. Dan itu melibatkan banyak pihak termasuk akademisi dan kita-kita ini yang memang punya kepedulian. Jangan kemudian semua dari pemerintah, dari partai politik, sementara mereka punya kepentingan yang berbeda. Kita yang tidak punya kepentingan untuk berkuasa justru harusnya diberikan tempat. Jadi salah satu solusinya adalah buat tim pencari fakta independen dalam kasus ini. Dan karena ini waktu-waktu lalu sudah dilakukan ya. Ketika dalam krisis itu tim pencari fakta adalah salah satu solusi untuk transparansi penyidikannya. Iya, betul. Dan ini kan pemerintah sampai sekarang belum membuat pernyataan seperti ini. Saya menyarankan di forum To The Point ini bahwa harus dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini. Pak, sebelum dari Mas Pung, saya mau tanya satu lagi ya, penasaran nih. Pak Slamet, yang saya akan tanya adalah biar simpel aja. Satu, Bapak berarti apakah melihat atau meyakini bahwa kemarin itu ketika ternyata terjadi kerusuhan, ada proksi-proksi dari apa yang dimanfaatkan oleh aktor intelektual di luar apa istilahnya tujuan yang sebenarnya? Bapak melihat kira-kira iya, di dalam krisis ini, krisis ekonomi ini, di mana banyak pengangguran itu yang akan dimanfaatkan. Kalau kita lihat daftar nama orang yang ditangkap rata-rata kan dari luar Jakarta begitu ya. Itu direkrut dari daerah-daerah di mana mereka dihadirkan memang untuk menjadi perusuh begitu ya. Karena mereka mencari makan. Ini yang menurut saya kalau negara, kalau pemimpin lupa bahwa tujuan kita bernegara harus mendahulukan pertama sila ketuhanan yang Maha Esa begitu. Artinya kalau mereka bekerja dengan cara berpikir bahwa ada Tuhan, mereka pasti berpikir, wah saya berdosa, saya salah dalam melakukan. Pikirkan juga untuk sisi kemanusiaan, pikir juga untuk sisi persatuan dan bahwa kita punya musyawarah dan itu semuanya untuk keadilan sosial. Jadi menurut saya memang potensi terjadinya kerusuhan massal di Indonesia ini di tengah situasi krisis ekonomi itu mudah betul akan terjadi karena banyak anak-anak muda yang putus sekolah yang ini dimanfaatkan untuk menjadi perusuh dan memang ada orang-orang jahat yang memanfaatkan situasi ini. Dan kemungkinan itu adalah elit-elit yang kita tidak sebutkan orang per orang karena ini harus dengan kajian intelijen. Dimanapun juga tidak mungkin mereka akan mengaku bahwa mereka yang membiayai, mereka mendorong tindakan institusional instabilitas nasional ini begitu. Saya satu lagi, mungkin pertanyaan juga yang muncul ketika termasuk penontonnya kita ya Pak. Iya. Ini sambil minum ya. Ini biar agak santai dulu. Jadi menjelang situasi yang genting itu, yang kebakaran ternyata ada di mana-mana, Makassar tiba-tiba terbakar, di Pekalongan, di Surabaya, gedung cagar budaya yang demikian bernilai di Cirebon, di wilayah lain ternyata kok seperti ada orkestrasi. Nah, kemudian muncul isu, ternyata ada opsi mau darurat militer. Itu gimana sih Bang? Kalau gimana nanti?
kok sampai muncul begitu ya? Tidak mungkin ada, kan ada tahapannya. Pertama tertib sipil, kemudian ada setelah itu darurat sipil. Darurat sipil itu polisi yang berkuasa gitu. Jadi nanti kepala-kepala daerah itu dipimpin oleh Kapolda. Baru setelah itu darurat militer. Darurat militer maka yang berkuasa misalnya aja Panglima Daerah Militer. Baru setelah itu darurat perang. Jadi nggak mungkin ada darurat militer tanpa darurat sipil. Jadi darurat militer itu apabila polisi sudah tidak mampu melaksanakan tugas. Dan untuk menjadi darurat militer juga harus ada evaluasi keamanan baik dari TNI, Polri dan intelijen, kemudian didiskusikan dulu kepada parlemen, diputuskan oleh presiden. Ada tahapannya, tidak serta-merta. Jadi ini tidak masuk akal kalau ada yang menghembus-hembuskan isu darurat militer menurut saya. Justru menurut saya tertib sipil dulu. Kalau ini situasi sudah, ya memang militer harus membackup polisi. Sampai sekarang harus dilihat, polisi masih mampu atau tidak. Kan situasi darurat militer apabila ada gerakan separatis, ada gerakan terorisme dan lain-lain. Dan ada upaya makar, kan tidak ada. Jadi tahapan-tahapan itu menurut saya, itu jumping conclusion orang yang berpikir seperti itu. Karena harus ada tertib sipil dulu, darurat sipil, darurat militer, baru darurat perang. Itu undang-undang tahun 1959. Jadi menurut saya nonsen orang yang berpikir itu terlalu halusinasi menurut saya. Jadi sudah clear ya ini ya. Berarti itu berarti disembuhkan oleh orang-orang yang memang ingin situasi jadi kacau gitu. Ya, justru kan situasinya di tengah rencana pergantian elit kepolisian ini, kemudian kemarin ada kasus di mana konflik ada ojol yang terlindas oleh polisi, kok tiba-tiba larinya ke militer. Harusnya justru polisi berbenah diri. Polisi harus melakukan reformasi dirinya. Ketika peristiwa 9899, TNI betul-betul melakukan reformasi total terhadap dirinya. Polisi malah enggak. Justru menurut saya setelah 25 tahun ini, waktunya pemerintah menempatkan polisi di bawah kementerian. Tidak boleh polisi berdiri sendiri. Karena kalau nanti dia akan menjadi lembaga super body. Nah, jadi kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pasal 30, ada sishan kamrata. Upaya-upaya pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Amanat undang-undang itu menempatkan keduanya di dalam Kementerian Pertahanan Keamanan, dan itu diwujudkan sejak tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Jadi sangat mungkin polisi dikembalikan ke Kementerian Hankam atau di bawah Kementerian Hukum, karena fungsinya sebagai penegakan hukum, bukan berdiri sendiri, bukan menjadi alat kekuasaan presiden. Begitu. Bang, kalau terakhir DPR, secara ini orang kan pada pertanyaannya, ini DPR-nya nggak mau berubah, bla bla bla. Presiden sebenarnya di saat-saat ketika Abang tadi bilang kan, Bapak bilang ini sampai Oktober masih ada demo terus ya. Artinya kan tingkat kepercayaan, ketidakpercayaan kan terus berlanjut nih. Bisa nggak sebenarnya dalam kondisi ini secara peraturan Presiden membubarkan DPR? Itu harus ada dekret, harus ada dekret, semacam dekret 5 Juli 1959. Kalau situasinya nggak memungkinkan dan ada situasi darurat seperti itu, di mana SOB atau darurat militer, situasinya nggak memungkinkan. Karena itu betul-betul DPR harus bisa menerjemahkan keinginan rakyat. Mereka harus mereformasi dirinya sendiri juga. Jangan kemudian konflik di elit DPR di mana mereka punya kepentingan-kepentingan yang berbeda, justru kemudian memanfaatkan situasi ini untuk saling menjegal di antara pimpinan DPR. Jadi tentu saja kalau Presiden membubarkan DPR, justru Presiden akan jatuh seperti era Presiden Gus Dur dulu. Saya kira kita bukan negara otoritarian, kita komit bahwa negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Begitu. Oke, baik. Mas Pung ada lagi? Saya cukup.
Cukup. Kalau begitu Pak Slamet, ini seperti biasa tamu kita ditutupin aja. Sebelum kita mengakhiri, kami kasih kesempatan apa yang akan disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat, mahasiswa, penguasa, juga wakil rakyat kita di DPR agar peristiwa-peristiwa yang seperti kemarin tidak terulang lagi. Tentu saja pemerintah dan juga parlemen sebagai pihak yang dihormati rakyat harus menunjukkan kehormatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang pro rakyat. Justru pemerintah dan juga parlemen jangan menjadi provokator bagi rakyat, memancing kemarahan rakyat dengan kebijakan-kebijakannya yang keliru. Saatnya momentum ini pemerintah harus memenggal peraturan-peraturan yang tidak pro rakyat. Begitu juga parlemen harus juga memikirkan kembali undang-undang yang justru membuat rakyat semakin sejahtera. Seperti hidupkan undang-undang perampasan aset. Karena ini adalah tuntutan yang sudah 11 tahun ini tertunda-tunda. Jangan kemudian mereka tidak mau mengesahkan karena mereka punya kepentingan supaya asetnya tidak dirampas oleh negara. Anda mau menjadi pahlawan atau Anda menjadi pengkhianat bangsa. Demikian. Salam. Baik, terima kasih Pak Slamet. Ini mantap sekali ya Mas Bung ya. Sebagai analis politik dan militer dari UNAS ya. UNAS, Oke. Jakarta. Terima kasih untuk waktunya dan sudah hadir dan sudah menyampaikan dengan to the point aja di sini ya. Dan para pemirsa setia dari To The Point aja, di depan tadi adalah kita nggak terasa sudah lebih dari 60 menit untuk berbincang-bincang. Kita tidak bermaksud untuk membuka kembali apa yang kemarin terjadi, tetapi ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ya menjadi apa istilah semacam alarm lah untuk ke depan dan tidak terjebak dalam permainan elit ya. Kita sebagai rakyat tentu kita pengen aman, damai dan sejahtera. Saya Lukman Hanafi, saya Apung Purwanto, dan Bapak Slamet Ginting. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dan selamat malam. To the point aja.